kode-kode rambu-rambu lalu lintas yang ada di Prancis. Itu kita harus sekolah dulu, dan sekolahnya itu bayar 400 euro. Ikut ujian pertama kali itu aku gagal. Sebulan kemudian aku coba lagi, kedua kali itu gagal, dan akhirnya aku gagal lagi guys. Yang ketiga kali itu aku gagal. Itu yang keempat kali guys ya. Yang paling susah itu adalah ujian kode-kode rambu-rambu lalu lintas guys, karena pertanyaannya itu memang benar-benar kayak menjebak ya. Hai guys, bonjour. Kembali lagi di YouTube channelku Indah Feraut. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Nah, kali ini aku mau cerita sedikit karena lagi nunggu si bos, lagi nunggu suamiku. Jadi aku pengen cerita sedikit aja mengenai aku sekarang udah bisa nyetir mobil sendiri guys. Dan aku juga udah punya SIM Perancis. Pengalaman aku buat SIM Perancis itu nggak gampang ya. Harus ujian dulu, harus ujiannya di sini 2 kali ya. Aduh guys, pokoknya di sini ini bener-bener ya, bikin SIM Perancis itu aku bilang tadi nggak mudah. Dan aku dapat SIM ini belajar dari mulai 2018 guys. Aku ambil kursus sekolah Code de la route kalau bahasa Perancisnya ya. Jadi kode-kode rambu-rambu lalu lintas yang ada di Perancis. Itu kita harus sekolah dulu, dan sekolahnya itu bayar 400 euro. Dan itu aku mulai tahun 2018. Pas pertama kali aku mau mulai, ternyata aku tuh hamil. Dan dari hamil itu bener-bener guys, aku tuh itu mual, muntah, bau apa makanan sedikit aja aku langsung muntah selama 3 bulan. Aku baru mulai kayaknya sekolah baru 1-2 bulan, dan sekolahnya itu 1 hari 1 jam guys. Jadi tiap hari itu hanya 1 jam ya sekolahnya. Terus jadi baru pertama kali mulai itu udah mual-mual, itu baru mulai sekolah guys. Jadi udah gitu aku stop selama 3 bulan. Itu aku nggak ikut sama sekali kursus. 2018 akhir aku mulai sekolah, tapi nggak sering-sering ya. Jadi kayak seminggu sekali doang perginya, itu juga cuma 1 jam karena aku hamil besar. Dan juga di dalam kelas itu aku guys nggak bisa namanya nyium bau. Sedikit aja bau itu aku udah pusing rasanya ya, karena udah akhir Desember 2018, udah hamil besar banget, udah mau 9 bulan kan, awal Januari. Terus aku mulai stop lagi karena aku nggak mau nanti tiba-tiba sakit di kelas. Jadi aku nggak datang di kelas. Aku berhenti dulu di kelas itu sampai anakku lahir 2019. Aku mulai lagi kayaknya 2020 guys. Jadi ini aku nggak bisa sama sekali ke sekolah 2019 itu ya, karena aku barusan ngelahirin. Terus anakku masih bayi. Aku itu sendiri yang ngurusin anakku yang pertama sekolah, ngurusin anakku yang bayi, ngurus rumah, belanja segala macem. Jadi aku totally nggak pergi sama sekali 1 tahun, itu tahun 2019 guys. Dan 2020 aku mulai lagi sekolah, tapi jarang-jarang ya. Pokoknya itu aku belajarnya selama 2019 itu aku belajarnya di rumah karena nggak bisa sama sekali keluar. Di rumah belajar sedikit-sedikit sampai aku ambil exam guys. Exam itu ujiannya. Dan guys, ujian ini bukannya ujian kayak kita gini dapat gitu ya guys, karena basically aku nggak bisa ngomong bahasa Perancis dan nulis bahasa Perancis apalagi, karena Perancis itu bahasanya susah banget apalagi nulisnya ya. Kadang ngomong aja nggak sama yang kita tulis. Jadi setelah aku ikut ujian pertama kali itu aku gagal, dan sebulan kemudian aku coba lagi kedua kali, itu tempatnya masih sama tempat ujiannya, itu gagal. Dan ketiga kali aku pindah rumah dan aku ikut ujian lagi, dan aku berharap mudah-mudahan ini aku bakalan
lulus karena tempatnya beda, mungkin orangnya juga beda. Dan ternyata guys, waktu aku nyampe di dalam kelas yang waktu mau ujian, oh lala, orangnya itu yang mau ngasih kita pelajaran itu orangnya strict banget dan gak mau senyum, gak mau nyapa, pokoknya strict banget. Dan di dalam kelas itu ada kayak sekitar 8-9 orang ya di dalam kelas itu, dan harus diam guys, bener-bener kita ngasih KTP terus nulis nama kita dan nomor KTP kita juga, itu tulis langsung duduk. Kita bener-bener yang semuanya itu diam. Dan waktu itu ikut ujian itu udah bener-bener kayak dari rumah itu aku kayaknya udah hafal ini, udah hafal pertanyaan yang kemarin itu mungkin akan muncul lagi. Dan tapi ternyata waktu aku sampai di dalam kelas waktu mau ujiannya itu kayak ngeblank semuanya guys, karena rasa ketakutan. Terus abis itu di dalam kelas itu nggak ada kata relaxnya, jadi itu benar-benar kayaknya ngeblank gitulah. Jadi pertanyaan sama jawaban itu udah nggak karuan lah. Dan akhirnya aku gagal lagi guys, yang ketiga kali itu aku gagal karena di situ ada pertanyaan 40 pertanyaan dan kita harus benar 35 jawaban yang benar, dan aku 34 guys, kurang satu lagi, jadi aku gagal. Dan pertanyaan itu bukan hanya 40 ya guys ya, jadi kayak pertanyaannya itu ada 40, cuman dalam satu pertanyaan itu kadang di dalamnya itu harus ada jawaban, 2 jawaban. Jadi kalau misalnya satunya ini salah, yang keduanya ini benar, tetap salah guys. Jadi ya gitulah. Dan akhirnya aku pindah lagi dari Paris ke sini yang tempat aku sekarang ini, namanya di Côte d'Azur guys. Tahun 2020 juga. Waktu itu aku habis dari confinement di sini, lockdown di sini habis, terus aku pengen lagi ambil ujian lagi, dan aku ambil ujian yang keempat kalinya guys. Dan waktu pertama kali masuk kelas itu gurunya bener-bener guys bikin kita ketawa. Jadi sebelum kita mulai itu gurunya udah bikin kita tawa, kita relax. Jadi yang di dalam otak ini nggak ngeblank ya, jadi dengerin dia cerita, jangan panik, relax aja, kita cerita-cerita dulu sebelum mulai ujiannya itu guys. Jadi otaknya ini nggak ngerasa terbebani dengan pertanyaan-pertanyaannya nanti guys, karena waktu itu gurunya itu baik banget dan bikin kita nggak stres. Jadi ikut ujian itu dan ternyata aku lulus guys, lulus ujian. Dan itu yang keempat kali guys ya, aku tuh udah kayak bener-bener seneng banget ya habis ujian itu, karena yang paling susah itu adalah ujian kode-kode rambu-rambu lalu lintas guys, karena pertanyaannya itu memang benar-benar kayak menjebak ya. Oke, lanjut lagi. Setelah aku lulus ujian tertulis, aku harus ikut ujian nyetir mobil guys. Dan sebelum ikut ujian nyetir mobil, aku harus sekolah dulu, sekolah nyetir. Jadi aku ikut sekolah dan bayar lagi 1 jamnya itu guys, di sini 50 euro, which is di Indonesia itu 50 euro sekitar 750.000 1 jam nyetir guys, itu 1 jam. Dan aku dapat sekitar 9-10 jam kalau nggak salah, 9 jam aku nyetir. Dan aku bilang sama mereka bahwasannya aku di Indonesia udah nyetir, jadi di sini aku nggak perlu sampai yang 30 jam atau 20 jam, karena orang sini juga guys yang belum pernah nyetir, yang umur 18 tahun 19 tahun itu, kalau baru pertama kali nyetir itu bakalan dapat 20 jam guys, itu minimumnya 20 jam. Dan aku dapat 9 jam. Terus aku ambil ujiannya, ambil appointment, ikut ujian. Pas waktu ikut ujian itu ada 6 orang yang ikut ujian ya, jadi satu orang biasanya itu 1 jam ujiannya untuk nyetir mobil di jalan. Kita belajar nyetir itu semuanya harus dipraktekin bener-bener, nggak boleh salah ya, jadi harus itu oke. Nanti aku lanjut lagi guys.
suamiku udah datang, nanti aku bakalan lanjut lagi guys ya. Kita sekarang mau pergi dulu. See you, duduk. Oke guys, lanjut lagi yang tadi. Ini aku lagi nunggu suamiku lagi ya. Ya, dan pada akhirnya aku lanjutnya yang tadi mungkin nyambung gak nyambung ya. Pokoknya itu tadi guys, sampai aku ambil ujian nyetir, tanyaan masalah teknisi tentang masalah motor, pokoknya tentang teknik-teknik di mobil, tentang perawatannya atau pertanyaan lampu ini di mana, terus minyak harus taruh mana, pokoknya mekanisme lah dia diajarin. Cuman waktu pas ujian pastinya ngeblank, apalagi kalau misalnya yang profesornya yang ngasih kita ujian itu orangnya lempeng-lempeng banget ya, terus nggak ada senyum, bener-bener harus di tengah-tengah jalan guys, jadi nggak boleh. Ini kan biasanya ada line putih yang garis-garis gitu guys, itu harus bener-bener di tengah-tengah ya, agak miring ke kanan sedikit nanti dia kadang nggak seneng, atau kita ke kiri sedikit dia nggak seneng, pokoknya banyak lah guys. Jadi tergantung juga sama profesornya yang ngajarin kita pas waktu ujian guys. So finally guys, aku mau lanjut lagi yang tadi. Finally aku habis ujiannya itu harus nunggu 48 jam, aku nggak dapet email. Aku tunggu lagi sampai besok, nggak dapet lagi. Besoknya lagi aku telepon, katanya mereka yang di sekolahku itu belum dapet juga email dari prefecture namanya guys di sini, itu belum dapet juga bahwasanya aku tuh lulus atau enggaknya. Dan aku tunggu sampai 1 minggu kemudian guys, itu bener-bener aku yang deg-degan banget ya, lulus enggak gitu, pokoknya udah nggak karu-karuan lah gitu ya. Dan pada akhirnya mereka telepon aku, mereka bilang, Indah, selamat ya, kamu menang, ayo sekarang kita minum-minum gitu-gitu, pokoknya ya lucu-lucuan kita. Dan akhirnya aku lulus guys, dapat SIM, dan sekarang ini aku bisa nyetir sendiri. Dan bakal aku kasih tahu kalian juga di sini juga, kalau misalnya dapat SIM nggak langsung yang dapat kita sesuka hati kita ya. Jadi di sini tuh ada namanya tulisannya A. Bakalan aku lanjutin lagi di videoku selanjutnya lagi, aku bakalan share ke kalian A itu maksudnya apa dan seterusnya bagaimana selama 3 tahun itu guys. So segitu aja ceritanya, gimana aku dapat SIM, gimana caranya aku dapat SIM, gimana pahit manisnya dapat SIM, pokoknya ya gitulah guys. Di sini susah dapat SIM-nya guys ya. So terima kasih guys semuanya yang udah nonton YouTube channelku hari ini tentang bla bla blaku hari ini. Terima kasih semuanya, dan jangan lupa bagi kalian untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelku Indah Firawood. Segitu aja guys. Ketemu lagi di next video. Bye bye semuanya.